Baik, kami dari kelompok tentang bertemakan Customer Focus Selling and Marketing Skill. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Elipa Spenia, Yose Andre, Farhan, Anastasia, Sigit, dan Nurdin. Di sini saya akan menjelaskan pertama introduction-nya, pengenalannya. Nah, bahwa penjualan dan pemasaran yang berfokus pada pelanggan ini fokus pada elemen penting, yaitu tentang tingkat pembelanjaan pelanggan, loyalitas, dan pengalaman berkualitas yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa kesamaan dengan penjualan konvensional dan beberapa perbedaan penting. Contohnya seperti ada gaya tradisional dan fokus pelanggan. Jadi di mana gaya tradisional itu hanya berfokus pada fitur dan manfaat produk, sedangkan fokus pelanggan ini yang paling utamanya itu kita bertunjuk pada pelanggan. Nah, kemudian salah satu perbedaan yang terpenting itu bahwa pelanggan baru saat ini harus dilihat sebagai rantai emas pendapatan masa depan, bukan hanya penjualan langsung, tetapi pelanggan seolah-olah dianggap terlalu mahal untuk ditarik dan kemudian terlalu berharga untuk hilang. Jadi pelanggan itu merupakan hal yang paling penting. Kemudian jika siklus pembelian pelanggan jarang terjadi, misalnya pembelian mobil besar. Nah, pelanggan itu masih dapat memperoleh manfaat dari dukungan dan peluang untuk penjualan tambahan dari diidentifikasinya. Next. Kemudian di sini ada 3 prinsip penjualan yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, di mana tindakan yang harus dilakukan itu kita perlu melihat pelanggan sebagai pusat dari proses penjualan. Jadi harus dapat berkonsentrasi pada proses atau pembelian pelanggan-pelanggan. Jadi jadikan semua yang dikatakan pelanggan atau yang dilakukannya itu harus penting untuk berinteraksi penjualan dan juga sebagai bernilai bagi pelanggan. Intinya jadi kita tuh perlu fokus pada pelanggan yang apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian yang kedua mendirikan kredibilitas, di mana tindakan yang perlu dilakukan itu kita perlu ajukan pertanyaan ketika pelanggan memahami mengapa informasi itu penting. Nah, kemudian usulkan situasi setelah pelanggan itu menganggap kebutuhannya mendesak. Selanjutnya tutup setelah pelanggan memiliki informasi yang cukup. Jadi setelah pelanggan mendapat informasi, kita perlu menggalinya, kemudian kita perlu memahaminya apa yang pelanggan inginkan. Kemudian yang ketiga, mengajak melalui keterlibatan. Jadi yang dimaksud ini biarkan si pelanggan itu memberikan informasi jika kurangi bicara dan lebih banyak mendengarkan. Jadi kita perlu mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian lihat posisinya sebagai tanda keterlibatan. Selanjutnya membantu pelanggan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada proses pembelian pelanggan. Jadi selama proses penjualan tuh pelanggan banyak melewati serangkaian langkah-langkah pembelian. Nah, dari ada 5 langkah yang mencerminkan bagaimana sih perasaan pelanggan pada berbagai tahap hubungan selama proses penjualan. Nah, yang pertama ada tidak tertarik. Nah, yang pertama tidak tertarik, atau tidak ada minat. Jadi dalam banyak suatu keadaan ada sedikit atau enggak, pasti tentunya si pelanggan itu ada yang tidak tertarik dengan produk atau layanan pada awalnya. Nah, pada tahap ini tentunya dalam tahap pencarian pelanggan dan proses penjualan penting untuk menghubungi pelanggan secara proaktif gitu untuk membangkitkan minatnya. Jadi kita harus mampu meningkatkan daya minat terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua ada bunga rendah. Nah, pada tahap kedua ini si pelanggan tuh mungkin memiliki minat yang rendah pada produk yang kita tawarkan, tapi untuk pelanggan tersebut ke tahap berikutnya pasti perlu ada proses pembelian. Nah, yaitu salah satunya
situasinya itu kita perlu menjelajahi apa yang dibutuhkan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada minat yang kuat. Pada tahap ketiga ini pelanggan pun memiliki minat yang kuat terhadap produk. Jadi sekarang waktunya tuh yang untuk melakukan presentasi kepada pelanggan, jadi membuktikan si pelanggan itu untuk menjadi lebih menarik perhatian gitu terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian yang keempat ada yakin. Nah, ke pelanggan ini yakin bahwa produk atau layanan yang diberikan itu memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kelima berkomitmen bahwa membawa pelanggan itu ke tahap akhir di mana si pelanggan itu memutuskan untuk menggunakan si produk itu. Jadi mereka tuh memutuskan, oh saya ingin beli produk ini. Nah, kemudian jadi di tahap terakhir ini bahwa si pelanggan tuh seolah-olah jadi setiap pelanggan tuh bahwa namanya tuh yakin bahwa udah yakin terhadap produk yang ditawarkannya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan selanjutnya, yaitu ada prospek yang berfokus kepada pelanggan. Nah, bagaimana cara menargetkan pelanggan ideal Anda? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan pelanggan yang sudah ada. Lalu yang kedua, mempertimbangkan ukuran, sifat, serta lokasi. Yang ketiga, sikap yang harus dimiliki. Yang keempat, pertimbangkan jam serta hari. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa menargetkan pelanggan ideal merupakan hal yang sangat penting? Nah, di situ ada dua hal. Nah, yang pertama, kita harus memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Dan yang kedua, melindungi diri dari beberapa penolakan yang mungkin datang di kemudian hari. Selanjutnya ada rujukan. Nah, rujukan merupakan salah satu cara yang paling efektif dan paling sukses dalam membangun bisnis baru. Mengapa? Karena yang pertama ada kegiatan yang terorganisir, di mana kegiatan terorganisir ini merupakan suatu nama yang diberikan untuk hasil akhir dalam menjaga sistem panggilan balik yang akurat dengan pencatatan yang akurat. Nah, lalu yang kedua, tetap berhubungan. Salah satu hal yang telah ditemukan oleh banyak profesional penjualan teratas, terutama mereka yang menjual produk dan layanan yang sedang berlangsung, adalah dengan tetap berhubungan dengan konsumennya. Nah, selain itu juga, ada satu hal yang mungkin ketika kita mendapat pelanggan baru, kita melupakan pelanggan lama. Nah, hal itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena meluangkan waktu. Kenapa tidak boleh? Jangan melupakan pelanggan lama Anda. Nah, alasannya ada 4. Nah, yang pertama, buat daftar seluruh pelanggan setia Anda. Yang kedua, buat daftar semua pelanggan yang belum membeli produk dalam 1 bulan terakhir. Yang ketiga, buat daftar semua pelanggan yang telah membeli produk lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, buat daftar semua pelanggan yang telah membeli produk lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Nah, yang paling utama dan paling penting dalam hal ini adalah memberi dorongan hubungan ke setiap tingkatan dalam organisasi pelanggan. Hal ini merupakan hal yang cukup penting karena memiliki lebih banyak pelanggan akan memperingan rasa takut dari kepuasan diri daripada pesaing. Nah, setelah Anda tidak melupakan pelanggan lama Anda dan pelanggan baru Anda juga, jangan lupa untuk membangun saluran bisnis. Nah, di sini ada 10 cara dalam membangun saluran bisnis. Yang pertama, pilih 10 perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan profil pasar.
Yang kedua, lakukan panggilan riset serta identifikasi kontak yang tepat. Yang ketiga, kirimkan satu halaman surat yang singkat mengenai manfaat yang dapat ditawarkan. Yang keempat, telepon setiap perusahaan yang dikirimi surat dalam jangka waktu 3-5 hari. Yang kelima, siapkan lembar panggilan, pertanyaan, serta janji pertemuan. Yang keenam, kirimkan satu halaman surat yang singkat mengenai manfaat yang dapat ditawarkan. Yang ketujuh, mempertahankan laporan yang akurat. Yang kedelapan, hubungi perusahaan baru setiap 10 hingga 12 minggu. Yang kesembilan, pastikan perusahaan yang dihubungi memiliki sesuatu yang baru. Serta yang terakhir, sediakan waktu untuk tetap berhubungan dengan perusahaan yang sering dihubungi, tidak peduli seberapa lama. Nah, setelah itu, ada 3 aturan yang wajib dipenuhi untuk membuat komunikasi dengan saluran bisnis baru yang telah dibuat. Yang pertama, jangan biarkan pelanggan berkontribusi lebih dari 30%. Yang kedua, pastikan minimal 30% dari saluran penjualan berasal dari saluran bisnis baru. Yang ketiga, selalu miliki sepertiga penjualan yang lebih banyak dari batas yang dibutuhkan. Nah, pernyataan kemampuan merupakan salah satu strategi penjualan yang harus dilakukan pada saluran bisnis baru. Mengapa? Karena pernyataan kemampuan menggambarkan manfaat bekerja dengan penjualan dan menghubungkannya dengan kemungkinan kebutuhan pelanggan. Lalu di sini ada membuat kesan pertama yang baik. Nah, ada beberapa hal yang menunjang pemberian kesan yang baik pada saluran bisnis baru. Yang pertama, pada saat panggilan penjualan pertama kali. Ada 3 komponen penting, yaitu pembukaan, maju, serta penutup. Dan yang kedua, saat akan membuka panggilan. Ada 3 langkah, yaitu tujuan, keuntungan, serta memeriksa. Nah, serta tadi diberitahu mengapa harus ada persiapan. Nah, di sini saya akan memberikan manfaat mempersiapkan dalam melakukan panggilan terhadap saluran bisnis baru. Nah, sebelum melakukan panggilan penjualan, diperlukan persiapan dalam membuka panggilan. Di antaranya, yang pertama, sejajarkan harapan antara perusahaan Anda dan pelanggan. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda teratur. Yang ketiga, tunjukkan kepedulian untuk memanfaatkan waktu pelanggan sebaik mungkin. Nah, setelah kita mengetahui manfaat persiapan, nah di sini ada pedoman. Nah, pedoman ini ada 5 ya. Nah, yang pertama ini mengatur pemahaman umum. Yang kedua, kemampuan dengan kemungkinan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, didasarkan pada sebanyak mungkin pengetahuan yang diperoleh mengenai prospek berdasarkan situasi tertentu. Yang keempat, menjelaskan sesingkat mungkin namun mudah dipahami. Yang kelima, tidak membebani pelanggan dengan manfaat-manfaat. Nah, setelah kita melakukan panggilan dengan berdasarkan manfaat serta pedoman, nah, di sini ada 2 hal yang perlu ditunjukkan pada pelanggan yang melalui saluran bisnis baru. Yang pertama, menyesuaikan dengan industri terapan tertentu. Dan yang kedua, sertakan manfaat terkait yang ditawarkan perusahaan Anda. Contohnya, yang pertama, saat buka panggilan, yaitu menyatakan tujuan, lalu manfaat, serta memeriksa. Lalu yang kedua, ada kemajuan panggilan, di antaranya kualifikasi prospek, serta menyampaikan pernyataan kemampuan, dan yang terakhir tetap sederhana. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sigit. Customer Focused Selling and Marketing Skill. Keterampilan menjual yang berfokus pada pelanggan. Lanjut. Nah, penjualan ini berfokus pada pelanggan. Keterampilan menjual dapat digunakan untuk memajukan diskusi. Tapi urutannya
dapat bervariasi tergantung penekanan yang Anda berikan. Lanjut. Nah, dari sini digambarkan ada 6 sub, yaitu connecting, encouraging, questioning, listening, confirming, dan providing. Connecting atau menghubungkan adalah untuk membangun ikatan pribadi dengan pelanggan. Lalu encouraging yaitu menghubungkan. Encouraging yaitu mendorong, yaitu untuk menjaga pelanggan berpartisipasi dalam panggilan penjualan. Yang ketiga, questioning. Questioning yaitu untuk menanyakan atau mendapatkan informasi yang mendalam tentang situasi, masalah, dan kebutuhan. Yang keempat, mendengarkan atau listening, yaitu untuk mendengar dan mengingat fakta dan perasaan yang dibagikan oleh pelanggan. Yang kelima, confirming atau mengkonfirmasi, yaitu untuk membuat kemajuan panggilan penjualan eksplisit. Yang terakhir, providing atau menyediakan, yaitu untuk memberikan informasi guna menciptakan citra yang jelas dan positif tentang tenaga penjual perusahaan, produk, dan layanan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari elemen connecting tersebut terdiri dari 3, yaitu using eye contact, adapting, building rapport. Nah, untuk menggunakan using eye contact, yaitu untuk menggunakan kontak mata, yaitu menatap mata orang lain jika memungkinkan. Yang keduanya, beradaptasi, menggunakan pola yang kompatibel dengan orang lain. Contohnya gestur tubuh, postur badan, lalu pidato. Yang ketiganya adalah building rapport, yaitu membangun hubungan. Caranya dengan senyum, pujian, dan candaan. Elemen yang kedua yaitu encouraging atau mendorong. 1, reinforcing, yaitu memperkuat. Memberikan sinyal pendek, verbal dan nonverbal. Menggunakan pertanyaan dan frasa yang mendukung, menunjukkan bahwa Anda ingin mendengar lebih banyak. Yang keduanya, berempati. Berempati yaitu menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan orang lain. Contohnya, itu pasti bisa membuatmu frustasi. Catatan ini tidak selalu berarti persetujuan. Lalu yang ketiga, accepting, yaitu menerima. Contohnya, misalkan saya tidak mengerti pandangan Anda. Itu pengamatan yang menarik. Catatan ini tidak selalu berarti persetujuan. Yang keempat, listening. Elemen listening. Keterampilan bertanya untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang situasi, masalah, dan kebutuhan orang lain, sehingga menghasilkan informasi yang valid dan menghasilkan informasi yang jelas dapat diperoleh dari pelanggan. Elemennya yaitu close questioning. Close questioning adalah pertanyaan langsung yang diberikan atau bertatap muka 1 atau 2 kata. Yang keduanya, open-ended questioning. Maksudnya pertanyaan yang memerlukan lebih besar dari sekedar jawaban ya atau tidak. Biasanya dimulai dengan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, high impact questioning, yaitu berdampak tinggi. Pertanyaan terbuka yang meminta pelanggan untuk mencari makna baru dalam informasi yang ada. Selanjutnya, listening. Listening atau mendengarkan adalah keterampilan yang digunakan untuk menemukan apa yang dibutuhkan pelanggan. Elemennya adalah
concentrating atau berkonsentrasi, yaitu adalah tahap gangguan. Fokus pada pelanggan dan berkonsentrasi pada apa yang dikatakan. Yang keduanya remembering atau mengingat atau menyimpan informasi yang relevan yang diberikan kepada pelanggan kepada Anda. Selanjutnya yang confirming atau mengkonfirmasi. Keterampilan konfirmasi bisa membuat kemajuan berdiskusi eksplisit untuk menghasilkan kesepakatan. Salah satunya adalah summarizing, yaitu meringkas. Dan yang kedua, checking atau memeriksa. Lalu yang terakhir, providing, yaitu menyediakan. Memberikan keterampilan digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa satu, responsif terhadap kebutuhan dan situasi. Dua, menciptakan citra positif tentang Anda dan kemampuan Anda untuk memiliki kebutuhan tersebut. Sub-elemennya yaitu stating benefits, yaitu menyatakan manfaat. Maksudnya adalah menghadirkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan orang lain. Yang kedua, berbicara dengan singkat. Yang ketiganya, using enthusiasm, menggunakan antusiasme. Next, handling objection, queries, and concern, yaitu menangani keberatan, pertanyaan, dan kekhawatiran. Untuk mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan jangka panjang, dialog tentang keberatan, pertanyaan, dan kekhawatiran harus dilakukan lebih awal dan sering. Lalu yang keduanya, menyambut keluhan dan kekhawatiran. Dan yang ketiganya, mencari dan mengantisipasinya. Lanjut. Nah, keberatan harus diselesaikan atau pelanggan mungkin akan hilang banyak tenaga penjualan yang merasa tidak nyaman menangani keberatan dan merasa terancam oleh keberatan tersebut. Namun keberatan harus dipandang sebagai hal yang berpotensi menguntungkan. Proses penanganan keberatan. Lanjut, Kang. Nah ini yang tadi, lanjut. Udah. Sekian dari saya, selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh saudara Alifas. Selamat malam semuanya. Saya akan menjelajahi kebutuhan. Menjelajahi kebutuhan adalah proses ungkapan kesenjangan antara persepsi pelanggan tentang keadaannya saat ini dan keadaan yang diinginkan. Next. Beberapa pedoman, ada 4, yaitu menanyakan ini, tanyakan kepada pelanggan tentang situasi saat ini dan situasi yang diinginkan untuk mengungkap kesenjangan daripada menanyakan kebutuhan secara langsung. Nah, yang kedua, dampak tinggi pertanyaan. Nah, gunakan pertanyaan dampak tinggi untuk mengungkapkan masalah yang lebih dalam dan masalah yang lebih penting bagi pelanggan. Nah, yang ketiga, mendorong. Dorong pelanggan sesering mungkin untuk menghindari perasaan interogasi, terutama ketika mengajukan pertanyaan yang berdampak tinggi. Yang keempat, meningkatkan minat pelanggan. Fokus pada tingkat minat pelanggan dan ubah topik atau coba sudut pandang baru jika minat pelanggan menurun. Next. Nah, pertanyaan berdampak tinggi. Maksud pertanyaan berdampak tinggi itu informasi bernilai tinggi. Nah, pertanyaan berdampak tinggi mengharuskan pelanggan untuk berpikir, mengatur informasi, dan mencari makna baru dari informasi yang sebelumnya merespon. Mereka meminta pelanggan untuk mengevaluasi atau menganalisis, berspekulasi, ekspresi perasaan, dan reaksi. Next.
Nah, manfaatnya menggunakan pertanyaan berdampak tinggi dalam panggilan penjualan memiliki beberapa manfaat. Nah, melibatkan pelanggan dengan memintanya untuk berpikir, meningkatkan jumlah waktu pelanggan berbicara, memberikan wawasan baru tentang masalah, menghasilkan informasi berkualitas tinggi, mengekspos masalah mendasar, dan menghasilkan tenaga penjualan yang dipandang sebagai profesional, perspektif, yang dapat berfungsi sebagai konsultan. Next. Mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan penjualan yang berfokus pada pelanggan yang terpisah. Itu juga merupakan payung dari semua keterampilan lainnya. Mendengarkan secara efektif sangat penting untuk membangun hubungan yang fokus pada pelanggan. Next. Mendengarkan kebutuhan, itu pelanggan mengekspresikan kebutuhan secara yang berbeda. Tidak semua kebutuhan akan diungkapkan secara terbuka. Nah, ada 3, yaitu menyatakan, tersirat, dan tersembunyi. Nah, yang dimaksud dengan tersirat itu pernyataan yang jelas oleh pelanggan tentang apa yang dibutuhkan. Contohnya, saya perlu menarik pelanggan baru. Yang kedua, tersirat. Tersirat itu artinya kebutuhan yang diungkapkan dengan cara yang jelas, yang tidak jelas. Contohnya, bos, saya khawatir tentang jumlah pelanggan yang berjalan melewati toko kami. Nah, yang terakhir itu tersembunyi. Tersembunyi itu diakui oleh Anda, tetapi tidak oleh pelanggan. Contohnya, kami melakukan semua yang dapat kami pikirkan untuk membuat eksterior kami menarik, dalam upaya untuk menarik lalu lintas pejalan kaki yang lewat di toko kami. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Memahami kriteria pembelian dan proses pembelian pelanggan. Next. Kebutuhan tidak cukup. Dalam mengembangkan peluang pelanggan jangka panjang, kebutuhan, konsekuensi, dan imbalan menjadi sangat penting. Tetapi hal itu dibagi tiga. Hal yang penting yaitu harus memahami tentang kriteria dan proses pembelian pelanggan. Berikut adalah sebagian besar dari situasi penjualan. Next. Yang pertama ada uang, anggaran, ekspektasi biaya. Ada berapa anggaran Anda untuk proyek, lalu ada berapa banyak yang diharapkan untuk dibelanjakan, lalu berapa kisaran harga yang mampu dibeli. Selanjutnya ada bagaimana pengeluaran Anda di sektor ini. Selanjutnya seberapa fleksibel anggaran Anda. Lalu ada metode pembayaran atau keuangan apa yang dipertimbangkan untuk digunakan. Next. Tingkat otoritas dan pengaruh pembelian. Biasanya yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Lalu ada dengan cara apa pengambilan keputusan dilakukan. Yang ketiga, setelah proses pengambilan keputusan, apa langkah selanjutnya. Lalu bagaimana keputusan Anda dibuat dan ditinjau. Yang terakhir, ada siapa yang menilai aset teknisi keuangan. Next. Skala waktu yang baik diterapkan dalam pemesanan. Yang pertama, kapan sistem akan digunakan, lalu kapan pengiriman paling lambat yang dibutuhkan. Yang ketiga, kapan proses pengambilan keputusan dilakukan, lalu selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui keputusan tersebut. Dan yang terakhir, skala waktu
yang akan digunakan. Komputasi dan alternatif, apa alternatif lain yang dipertimbangkan, lalu apa model dan contoh lain yang sudah dilihat, dan apa saja hal yang tidak masuk proses pertimbangan. Next. Menjelajah dan mengembangkan opsi. Next ya sih. Kaitan dengan prinsip mengemudi, menjelajah dan mengembangkan opsi berkaitan dengan prinsip mengemudi. Prinsipnya yang pertama, fokus pada pelanggan. Pahami bahwa pelanggan selalu memiliki pilihan untuk membeli dari Anda atau pesaing kita, atau mengambil tindakan lain. Maka bantu pelanggan untuk mendapat informasi lengkap tentang pilihannya. Lalu yang kedua ada dapatkan hak untuk maju. Cari tahu apa yang dipikirkan pelanggan tentang setiap opsi sebelum berkomitmen pada satu solusi. Lalu yang terakhir ada membujuk melalui keterlibatan. Analisis opsi yang tersedia, libatkan pelanggan dalam analisis dan diskusi pilihan. Next. Menjelajahi opsi dapat diselesaikan dalam 3 langkah sederhana. Yang pertama ada membujuk melalui keterlibatan. Mengembangkan opsi. Yang pertama mengembangkan opsi, lalu dapatkan hak. Langkah kedua menganalisis opsi, menggunakan matriks opsi. Lalu langkah 3 mendiskusikan opsi. Oke, next. Menggunakan matriks opsi. Ada banyak cara untuk menganalisis opsi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat yang disebut matriks opsi untuk membantu Anda mengatur opsi yang dipertimbangkan. Ada 2 versi matriks opsi. Yang pertama ada 1 dengan kolom potensi keberatan. Yang kedua ada 1 tanpa kolom potensi keberatan. Next. Penggunaan matriks opsi. 1 untuk mempersiapkan, digunakan sebelum pelanggan melakukan pertemuan. Manfaatnya, pilihan yang tersedia untuk pelanggan berdasarkan apa yang dipahami. Lalu yang kedua dengan pelanggan, digunakan selama menjelajah dan pertemuan opsi. Manfaat memperjelas sumber nilai dengan pelanggan, analisis opsi potensial. Lalu terakhir ada cara menggunakan matriks opsi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan yang dapat Anda berikan solusinya. Yang kedua, isi sebanyak mungkin sumber nilai yang berlaku. Yang ketiga, buat daftar kemungkinan opsi. Keempat, tinjau sumber nilai pelanggan. Lalu yang terakhir ada setiap opsi yang ada dipilih, dipertimbangkan kemungkinan keberatan pelanggan dan catat di kolom potensi keberatan. Sekian dari kelompok kami. Ya, customer focus selling and marketing skills. Nah, ini di awal banget nih teman-teman. Jadi bicara tentang sales, bicara tentang selling, bicara tentang penjualan, maka apa yang terjadi saat ini itu berbeda dengan apa yang terjadi di waktu yang sebelumnya, di zaman dahulu kala, ya, long time ago in Bethlehem. Sehingga kalau dulunya what's so called traditional style, gaya tradisional dalam penjualan itu seperti apa, nah yang sekarang itu gaya lama itu diyakini tidak lagi relevan, sehingga harus menggunakan gaya penjualan yang kekinian. Saya bilang ya dalam podcast saya pakai istilah kekinian. Artinya udah terjadi perubahan. Perubahan seperti apa? Yang sekarang itu sellingnya, penjualan itu udah merupakan penjualan yang customer focused, oke, customer focused, berfokus pada pelanggan, seperti itu. Nah, di dalam tabel ini tuh dijelasin. Ini juga itulah yang saya jelaskan dalam podcast saya barusan. Jadi, if you have any spare time, you may access Spotify or Google Podcast atau Apple Podcast atau beberapa yang lainnya atau Anchor. Ya, apa sih bedanya? Karena sebetulnya berangkat dari sini kita kemudian akan melangkah lebih lanjut di bab ini. Sebetulnya
seluruh pembahasan customer relationship management, manajemen yang berbicara tentang hubungan dengan pelanggan, itu sebetulnya berangkat dari sini. Artinya ada suatu cara pandang baru yang merupakan hasil perkembangan dari yang lama. Cara pandang kita sebagai, ya mungkin teman-teman saat ini udah berada di posisi itu sebagai penyedia, entah itu barang atau jasa terhadap pelanggan kita. Bagaimana kita melihat mereka, gitu ya. Di sini contohnya aja ketika gaya tradisional itu berfokus pada produk, fiturnya seperti apa, manfaatnya apa, fokusnya itu ke situ. Tetapi berkembang menjadi fokus on the customers, fokusnya justru sekarang ke arah si pelanggannya, oke. Dan seterusnya tinggal dilihat lah sampai ke bawah. Seperti misalnya kalau yang tradisional itu fokusnya pada misalnya memenangkan sales atau penjualan, pokoknya ada target bulan ini sekian dan seterusnya. Tetapi kalau yang customer focus, fokusnya adalah yang ini ya, pasangannya winning sales, focus on helping customers to make buying decisions, berfokusnya pada menolong pelanggan untuk sampai pada keputusan pembelian tertentu yang tentu saja menguntungkan perusahaan kita. Nah seperti itu. Nah dari perbedaan ini kemudian masuklah ke penjabat. Nah ini yang tadi ya Mbak Anas bilang, bacainnya golden chain yang saya bacakan dalam podcast yang sebelumnya. Dari sini pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan yang ada di antara traditional style dengan customer focused style, maka berlanjut nih apa aja harus dilakukan secara detail itu dijelasin prinsip-prinsip ini ya seperti itu. Nah sayangnya memang teman-teman penyaji tidak cukup mengulas ini, entah apakah karena materinya dianggap kebanyakan atau bagaimana, tetapi ada beberapa yang terlewat, itu cukup disayangkan ya. Tetapi overall ya tetap paparan saudara juga baik ya bagi saya. Be strong.